Tentara PNG dan Australia jadi korban militer Indonesia. Konflik Indonesia versus Papua Nugini semakin panas. Saat ini kedua negara melibatkan beberapa negara sekutu untuk saling memperkuat pertahanan militernya terbaru. Komandan pasukan darat paling senior Papua Nugini Kilbort ditembak mati TNI sehingga aksi balas dendam Papua Nugini menyerahkan pasukan elitnya yang diberikan oleh kesatuan militer Australia untuk melancarkan aksi pembalasan yang menyerang balik pasukan TNI di perbatasan, namun pengiriman pasukan untuk melakukan aksi balas dendam itu dihadang pasukan TNI. Sehingga terjadi baku tembak yang menewaskan beberapa tentara Papua Nugini hingga kembali menggerakkan pasukan cadangannya. Dikutip dari Sunan Fisik Internasional, Kolonel Jenderal Sir John Kirizi mengungkapkan bahwa Angkatan Bersenjata Papua Nugini bersama pasukan elitnya melakukan serangan balasan habis-habisan. Hal itu dilakukan guna melancarkan aksi pembalasan kapital yang telah dilajukan pihak militer Indonesia. Terbaik kami, wajib bagi kami membalas. Tindakan ini nyawa harus dibayar nyawa, kata Jenderal Sir John. Pernyataan tersebut muncul usai persemayaman Komandan Tertinggi Tentara Darat Papua Nugini. Meskipun nyerah di wilayah Taubil dekat perbatasan Kuro, tentara Papua Nugini dan pasukan Australia dilaporkan sudah kehilangan tenaga dan juga amunisi. Pasukan Papua Nugini dan Australia dilaporkan mulai melakukan serangan besar-besaran terhadap Indonesia di wilayah Timur Kiwirok. Peristiwa ini disebut-sebut telah menandai dimulainya perang balasan Papua Nugini terhadap pasukan TNI dalam pertempuran melawan posisi pasukan TNI. Serangan polosan pasukan elit Papua Nugini dan tentara yang telah dimulai aktivitas di seluruh wilayah perbatasan konsisten dengan berbagai indikator bahwa operasi serangan balik Papua NU sedang berlangsung di seluruh perbatasan Indonesia Papua ini. Baku tembak dalam durasi yang terbilang sangat lama terjadi di Papua. TNI terlibat baku tembak dengan kelompok Badan Tentara Australia. Imbasnya dan di Polri pun memberlakukan siaga 1 menghadapi KKB Papua. Penembakan terjadi selama kurang lebih 5 jam sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur. Sehingga hingga 14 WD pukul 10 anggota TNI untuk mengambil barang bukti di TKP, kata AKBP Tiki dikonfirmasi tribunpava.com. Zikir menyebutkan ada anggota pasukan TNI hingga kini. Hingga sore sekitar pukul 17 pada pukul 17.30 menit terdengar letusan 3 kali. Tak ada anggota polisi maupun TNI yang terluka. Belum ada bantuan dari Polda Papua, hanya anggota Satgas Memang Cawi yang membackup. Sampai laka memang jumlah personel dari polisi kurang, tetapi karena di backup oleh Brimob dan TNI yang ada di sekitar Satgas yang cukup banyak, sehingga penggemar yang cukup kuat. Hingga kini anggota TNI Polri masih berjaga-jaga atau 31 di sekitar lokasi penembakan. Kapolres Puncak AKBP di kisarannya membenarkan kejadian itu. Dia menyebut para pelaku adalah tentara asing yang membantu kakak di Papua. Di sisi lain, hujan mortir yang berasal dari pabrikan asal Serbia disebut-sebut terjadi di wilayah Kiwirok, Papua. Isu mengenai konflik ditunggangi oleh negara asing pun muncul dalam kisruh tersebut. Dikutip dari Slampinus dari lawan BBC, Indonesia menyebutkan tenis melancarkan agresinya di perbatasan. Setidaknya 185 tentara PNG tewas akibat baku tembak dengan anggota TNI. Sementara Departemen Pertanian Australia Richard Merlos mengatakan pengiriman tentara sebagai tanggapan atas peningkatan kekuatan terminal Indonesia dekat perbatasan Papua Nugini. Situasi saat ini juga menuntut memperkuat sikap pencegahan dan pertahanan di perbatasan Papua Nugini. Venostalgia Anthony Albanese telah menjelaskan bahwa Australia akan menanggapi ancaman yang berkembang terhadap keamanan dan stabilitas Papua Nugini. Komitmennya terhadap Papua Nugini dan pertahanan kolektif tetap kokoh. Selain itu, Australia bersepakat dengan PM Papua Nugini untuk meningkatkan kerjasama militer dalam menghadapi ambisi Indonesia yang semakin besar. Kami sangat prihatin dengan perilaku TNI yang semakin ekspresif di Balai Papua dan di tempat lain di kawasan ini, kata Anthony Albanese. Sementara itu, Menhan Australia Richard Mark menekankan kepentingan kelompok ini terletak pada penegakan keotoran berbasis aturan global.
biasanya melihat totalnya di perbatasan Indonesia, Papua Nugini berada di bawah tekanan dengan pemerintah Indonesia berusaha membentuk dunia di sekitarnya dengan cara yang belum pernah dilihat sebelumnya. Australia juga sedang menekan serangan diplomatik untuk melawan pengaruh Indonesia di wilayah tersebut. Australia dan Selandia Baru pun mengumumkan paket bantuan 810 juta dolar Amerika Serikat untuk Papua Nugini, di mana Australia berencana untuk mengintensifkan kehadiran diplomatiknya. Hal itu dirancang untuk menunjukkan komitmen Australia untuk membela Papua Nugini melawan Indonesia. Australia dan Papua Nugini juga menandatangani kesepakatan keamanan dan memperdalam kerjasama militer untuk melawan kekuatan Indonesia, bernama Deklarasi Bersama dalam Kerjasama Keamanan, ditandatangani saat Perdana Menteri Papua Nugini James. Sementara itu, James juga mengatakan perjanjian yang baru ditandatangani merupakan tanggapan terhadap lingkungan. Strategi yang semakin keras. Berdasarkan perjanjian itu, kedua negara sepakat akan menggelar operasi militer di Provinsi Papua. Selain itu, bakal ada kerjasama di bidang intelijen. Australia dan Papua Nugini tak memiliki pasukan operasi intelijen luar negeri. Kedua negara ini juga tak punya informan asing yang bisa menjadi spiones global. Lebih jauh, PNG tak memiliki agen mata-mata asing yang setara dengan China, Amerika, MI, Inggris, FS, Rusia maupun agen Asia Australia yang lebih kecil. Komandan pasukan darat paling senior Papua Nugini Kilbort ditembak mati TNI sehingga aksi balas dendam Papua Nugini menyerahkan pasukan elitnya yang diberikan oleh kesatuan militer Australia untuk melancarkan aksi pembalasan yang menyerang balik pasukan TNI di perbatasan. Namun pengiriman pasukan untuk melakukan aksi balas dendam itu dihadang pasukan TNI, sehingga terjadi baku tembak yang menewaskan beberapa tentara Papua Nugini hingga kembali menggerakkan pasukan cadangannya. Dikutip dari Sunan Fisik Internasional, Kolonel Jenderal Sir John Kirizi mengungkapkan bahwa Angkatan Bersenjata Papua Nugini bersama pasukan elitnya melakukan serangan balasan habis-habisan. Hal itu dilakukan guna melancarkan aksi pembalasan kapital yang telah dilajukan pihak militer Indonesia. Terbaik kami, wajib bagi kami membalas tindakan ini, nyawa harus dibayar nyawa, kata Jenderal Sir John. Pernyataan tersebut muncul usai persemayaman Komandan Tertinggi Tentara Darat Papua Nugini. Meskipun nyerah di wilayah Taubil dekat perbatasan Kuro, tentara Papua Nugini dan pasukan Australia dilaporkan sudah kehilangan tenaga dan juga amunisi. Pasukan Papua Nugini dan Australia dilaporkan mulai melakukan serangan besar-besaran terhadap Indonesia di wilayah Timur Kiwirong. Peristiwa ini disebut-sebutlah menandai dimulainya perang balasan Papua Nugini terhadap pasukan TNI dalam pertempuran melawan posisi pasukan TNI. Serangan balasan pasukan elit Papua Nugini dan tentara yang telah dimulai aktivitas di seluruh wilayah perbatasan konsisten dengan berbagai indikator bahwa operasi serangan balik Papua NU sedang berlangsung di seluruh perbatasan Indonesia Papua ini.